Kita masih melanjutkan membaca kitab Diktat Janais. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-35. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-36. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Malik al-Asy'ari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada 4 perkara fi ummati, di kalangan umat saya, yaitu umat Islam, min amril jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak akan meninggalkan 4 perkara itu. Yang pertama adalah al-fakhru, membanggakan, fil ansab, fil ahsabi, di dalam masalah nasab atau di dalam masalah kemuliaan keturunan, wa ta'nu, dan juga mencela, fil ansabi, di dalam nasabnya orang lain, wal istisqahu, dan meminta hujan, bin nujum, kepada bintang-bintang, wan niyahatu, dan yang terakhir adalah an-niyahah, yaitu meratapi kematian. Ini yang berkaitan dengan bab ini, yaitu an-niyahah. Wa qala, dan Nabi bersabda, an-niyahatu, seorang peratap perempuan, idza lam tatub, apabila dia itu belum bertaubat, qabla mautiha, sebelum kematiannya, tuqamu, akan ditegakkan yaumal qiyamati, di hari kiamat, wa 'alaiha, dan padanya, pada perempuan tadi, ada sirbalun, ada baju, min qatiranin, dari tir, wa dir'un, dan baju besi, min jarobin, dari kudis atau gatal. Maksudnya adalah seluruh tubuhnya itu tertimpa penyakit gatal, seolah-olah memakai baju besi. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya an-niyahatu, yaitu meratapi kematian orang, itu adalah termasuk min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Berarti hukumnya haram. Karena perkara jahiliyah itu maksudnya adalah perkara yang berseberangan dengan perkara Islam. Jadi istilah jahiliyah itu maksudnya adalah makana qabla Islam. Segala sesuatu, adat-adat, ajaran-ajaran yang munculnya sebelum agama Islam. Yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, maka amalan-amalan manusia yang menyimpang dari amalan Islam itu disebut sebagai jahiliyah. Maka penyebutan kata-kata jahiliyah untuk niyahah ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah haram, bukan hanya makruh saja. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, Nabi mengatakan arba'un fi ummati. Ada 4 perkara yang terjadi pada umat saya. Nah, yang dimaksud umat saya di sini adalah ummatul ijabah, umat yang sudah mengijabahi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi itu dibagi 2. Ummatul dakwah, umat yang didakwai, yaitu semua manusia, termasuk kafir, termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, itu semuanya umat Nabi. Kemudian yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang sudah mengijabahi dakwahnya Nabi, yaitu umat Islam saja. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatul ijabah, umat Islam yang sudah mengijabahi dakwahnya Nabi, tapi tetap saja mereka masih ketularan perkara jahiliyah. Sehingga ketika Nabi SAW di sini mengatakan la yatrukunahunna, umat saya tidak akan meninggalkan perbuatan yang 4 ini bukan berarti bahwasanya kita boleh melakukannya, bukan ya. Beliau mengatakan mereka tidak meninggalkan, itu maksudnya adalah wakilnya, yaitu apa? Yang terjadinya seperti itu. Sementara hukumnya adalah berbeda, hukumnya adalah jahiliyah. Jadi di sini Nabi mengatakan min amri jahiliyah, ini secara hukumnya, yaitu hukumnya haram. Kemudian secara wakilnya atau secara yang terjadi di masyarakat itu adalah la yatrukunahunna. Karena itu tidak bertentangan antara takbir dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa takbir yang berupa tasyri', yang berupa syariat, atau kemudian yang kedua adalah takbir dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kauniyah, yang berupa kenyataan. Tidak bertentangan antara keduanya. Itu adalah 2 masalah yang berbeda. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-fakhru fil ahsab, membanggakan nasab seseorang. Padahal dalam hadis yang sahih Nabi SAW menegaskan bahwasanya nasab itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap pribadi seseorang. Dalam hadis yang panjang Nabi SAW mengatakan di akhirnya, wa man abta'a, dan barang siapa yang abta'a, lambat, fihi amalu, amalannya lambat,
lam yusri bihi nasabuhu. Nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Ini adalah hadis ringkasan dari sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Maka yang bisa meninggikan derajat seseorang itu bukan nasabnya, tapi apa? Amaluhu, amalnya seseorang. Meskipun dia adalah anaknya orang kafir, tapi kalau amalnya bagus, maka dia derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling tegas adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini seorang munafik, bahkan tokohnya munafik. Tapi putranya adalah seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul. Ada seorang munafik pentolan juga, namanya adalah Hamdalah, namanya adalah Abu Amir, bapaknya Hamdalah. Nah, sementara anaknya adalah namanya Hamdalah. Abu Amir ini tokoh munafik yang sangat besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat tentang orang munafik yang besar ini. Akan tapi putranya yaitu Hamdalah, maka dia adalah seorang tokoh di dalam jihad fi sabilillah. Sehingga ketika Hamdalah ini wafat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wasalatul malaikat. Malaikat sudah memandikan Hamdalah ini. Maka para sahabat tanya kepada istrinya, kenapa dia dimandikan oleh malaikat? Ternyata jawaban istrinya bahwa dia sedang mengumpuli istrinya. Di tengah-tengah mengumpuli istrinya, belum selesai syahwatnya, maka dipanggil, ada seruan untuk jihad. Maka langsung dia tinggalkan istrinya, ambil sarung pedangnya, dan kemudian berangkat jihad fisabilillah sampai syahid. Ya. Maka belum sempat apa? Mandi jenabah. Maka akhirnya dimandikan oleh para malaikat. Ini kemuliaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bapaknya adalah seorang munafik yang pentolan. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak terhadap para makhluknya sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, ada seorang nabi tapi anaknya kafir, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya adalah Kan'an, kafir. Maka Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Anakmu itu bukan termasuk ahlul baitmu karena dia itu amalannya tidak baik. Ini adalah tafsirnya ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya dia adalah orang yang kafir sehingga dikatakan amalun ghairu shalih. Baik, kemudian yang kedua, Nabi mengatakan at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasabnya orang lain. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang sahih bahwa mencela orang itu bukan termasuk sifatnya orang yang beriman. Laisal mu'min, bukanlah orang yang beriman bitta'an, orang yang suka melaknat atau mencela. Walal la'an, dan tidak pula yang suka melaknat. Walal fahish, dan tidak pula orang yang berkata keji. Walal badi, dan tidak pula orang yang berkata kotor. Ya. Kalau al-fahish ini bisa untuk perkataan, bisa untuk perbuatan yang keji. Kalau al-badi ini adalah untuk perkataan yang keji. Maka at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasabnya orang lain, itu dianggap sebagai perkara jahiliyah. Karena itu bukan merupakan sifatnya orang yang beriman. Yang ketiga, Nabi mengatakan al-istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang. Maksudnya apa? Bahwasanya mereka meyakini bahwasanya turunnya hujan itu yang melakukan bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang melakukan adalah bintang-bintang. Sehingga kalau muncul bintang tertentu, maka orang-orang mengatakan ini pasti akan turun hujan. Padahal tidak bisa kita memastikan turunnya hujan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Seperti kalau kita minum obat, kita mengatakan dan memastikan dengan obat ini pasti sembuh. Nah, itu adalah sama dengan al-istisqa' bin nujum. Kalau orang-orang di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menganggap hujan itu karena bintang, maka orang zaman sekarang mungkin menganggap kesembuhan dari obat itu juga tidak diperbolehkan. Maka orang beriman minum obat itu sekedar ikhtiar saja. Tidak boleh meyakini bahwasanya obat inilah yang bisa melenyapkan penyakitnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa melenyapkannya. Kemudian masalah berikutnya, Nabi mengatakan an-naihah, seorang perempuan yang meratapi kematian. Bagaimana hukumnya tentang laki-laki? Apakah laki-laki boleh meratapi kematian? Jawabnya adalah hukumnya sama. Laki-laki, perempuan di dalam Islam ini adalah Islam bersikap adil, sehingga kalau perempuan tidak diperbolehkan, maka laki-laki juga tidak diperbolehkan. Kecuali hukum-hukum khusus atau hukum-hukum tertentu saja, di mana Islam itu membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Apa dalilnya bahwasanya an-naihatu ini berlaku juga untuk laki-laki, tidak hanya untuk perempuan? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan an-nisa, sesungguhnya para wanita itu adalah syaqaiqur rijal, itu saudari kandungnya laki-laki.
Ini hadis disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyamakan hukum antara laki-laki dan perempuan. Karena awalnya ada seorang sahabat wanita yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau ada seorang perempuan mimpi junub ya. Kemudian apa? Dia mimpi basah, akhirnya dia harus mandi. Maka apakah dia juga wajib mandi sebagaimana laki-laki? Maka Nabi mengatakan hadis ini, an-nisa syaqaiqur rijal. Maksudnya apa? Kalau laki-laki wajib mandi karena mimpi junub, mimpi basah, maka demikian juga perempuan juga wajib mandi. Sehingga an-nisa syaqaiqur rijal ini adalah dalil untuk menyamakan hukum antara laki-laki dengan wanita di dalam Islam. Maka termasuk juga ibadah sholat. Cara sholatnya laki-laki dengan cara sholatnya perempuan tidak ada bedanya. Ya. Yang membeda-bedakan antara cara sholat laki-laki dengan perempuan, silahkan menampakkan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak akan diterima. Ada yang mengatakan kalau laki-laki itu disunnahkan ketika sholat membuka tangannya begini. Tapi kalau perempuan malah disunnahkan untuk menutupnya. Tidak ada dalil yang sahih seperti itu. Maka cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu dipraktekkan oleh laki-laki, demikian juga dipraktekkan oleh perempuan. Sama saja hukumnya, karena Nabi tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin orang mengatakan kalau perempuan itu kan aurat, ya. Perempuan itu akan menimbulkan fitnah kalau dia itu melakukan sujud sebagaimana sujudnya Nabi, yaitu dibentangkan tangannya kayak begini nih. Maka jawabnya adalah fitnah itu tidak timbul dari sebuah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah itu timbul dari yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajarkan kita bahwasanya sujudnya itu adalah dibuka seperti ini, tapi juga mengajarkan kita supaya menundukkan matanya. Sehingga kalau di dalam masjid ada perempuan yang sholatnya seperti itu, maka tidak boleh kemudian laki-laki kemudian melihatnya. Jadi syahwatnya laki-laki itu munculnya bukan gara-gara sunnah tadi, tapi munculnya gara-gara apa? Melanggar sunnah, yaitu tidak menundukkan matanya. Maka tidak bisa kita menyalahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu berlaku selama dunia ini masih ada sampai akhir hayat kita. Baik, kemudian kalau memang an-naihatu ini hukumnya adalah untuk laki-laki dan perempuan, kenapa disebutkan an-naihatu yang artinya perempuan yang meratap? Jawabannya adalah karena meratap itu biasanya adalah merupakan sifatnya perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya sabar, kuat jiwanya. Tapi kalau perempuan nggak kuat, sehingga disebutkan an-naihatu ini untuk menunjukkan kebiasaan saja. Dan itulah yang disebut oleh para ulama di dalam kaidah mereka. Mereka mengatakan apa? Kharaja makhraja al-ghalib. Kharaja keluar sebuah ucapan makhrajal ghalib itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kebiasaannya yang melakukan peratapan adalah wanita, maka muncul kalimatnya juga an-naihatu, wanita yang meratap. Nah, ini termasuk kaidah yang penting untuk kita bisa memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dalil-dalil dari Al-Quran secara benar. Kemudian masalah yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya idza lam tatub qabla mautiha, bahwasanya taubat itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan taubat itu sebelum matinya seseorang. Tapi kalau sudah mati atau sudah menjelang mati, sudah nyaris-nyaris mati, maka taubatnya sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun la'natullahi alaihi. Ketika Fir'aun ini tenggelam di lautan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-an, apakah sekarang ketaubatnya? Kata Fir'aun, amantu, aku sekarang beriman. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israil, bahwasanya tidak ada Tuhan selain zat yang disembah oleh Bani Israil, yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang yang beragama Islam. Ini ucapan sebenarnya bisa diterima dari Fir'aun kalau tidak dalam kondisi nyaris mati. Ya. Kalau dia masih sehat, dia mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Ini sudah dianggap muslim. Karena mengucapkan la ilaha illallah itu tidak harus muncul ucapan Allahnya. Ya. Kalau memang dia tidak mengetahui kecuali la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil, maka dimaafkan, tidak ada masalah. Karena yang dimaksud alladzi amanat bihi Banu Israil adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illar rahman, enggak apa-apa. La ilaha illar rahim, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah termasuk sebagai tahlil juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab Islamnya Fir'aun ini, al-an, apakah sekarang kamu masuk Islam? Wa qad asaita qablu, padahal kamu sudah maksiat sebelum ini.
wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Maka setelah kematian itu pasti datang atau nyaris datang, maka taubat seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa tentang taubat yang diterima, yaitu adalah innamat taubatu 'ala Allah, taubat yang diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna su', itu adalah taubatnya orang-orang yang berbuat jelek bijahalah, dengan bodoh. Yang dimaksud dengan bodoh itu maksudnya adalah pertama, dia tidak tahu hukumnya, yang kedua, dia adalah tahu hukumnya akan tetapi dia sengaja. Tapi tafsir yang kedua inilah yang terpakai untuk ayat ini. Jadi yang dimaksud bodoh itu bukan berarti nggak tahu hukumnya, karena kalau nggak tahu hukumnya pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang tahu hukumnya akan tapi dia tetap melanggarnya. Ini adalah orang yang bodoh. Karena apa? Seolah-olah dia ingin menyiksa dirinya di dalam neraka. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka itu bertaubat dari waktu yang dekat. Nah, kata-kata dari waktu yang dekat ini bukan tafsirnya berarti setelah kita berbuat dosa kemudian segera bertaubat, bukan. Akan tapi yang dimaksud dari waktu yang dekat itu adalah sebelum kematian seseorang. Jadi seseorang biasa makan harta riba misalnya, kerja di bank, ya, makan harta riba. Maka dia ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya setelah 20 tahun misalnya. Ketika dia sudah tahu bahwasanya kerja di bank itu, makan uang riba itu hukumnya haram, maka dia keluar dari kerja bank itu. Maka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jaraknya berapa? 20 tahun. Karena yang dimaksud min qarib, waktu yang dekat, ini adalah sebelum kematiannya. Ya, bukan harus waktunya dekat begitu. Akan tetapi memang tidak boleh seseorang itu kemudian merasa pede, ya udahlah saya tak 20 tahun di bank, nanti kalau sudah 20 tahun mau taubat. Enggak akan bisa seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kematian berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya nomor 16, boleh menangis karena kematian. Tapi menangis ini tanpa ratapan, ya. Kalau meratap maka berarti pakai jeritan-jeritan, berarti termasuk niyahah yang sudah diharamkan pada hadis sebelumnya. Hadis nomor 37, an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha ar-rayah, telah mengambil bendera itu Zaid yang dimaksud adalah Zaid bin Harithah. Karena di dalam sahabat Nabi itu adalah ada Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Thabit. Yang dimaksud di sini adalah Zaid bin Harithah. Fa usiba, lalu dia itu tertimpa, maksudnya wafat, mati syahid. Tsumma akhadha Ja'far, kemudian mengambil bendera itu Ja'far, adalah Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Fa usiba, lalu dia tertimpa juga, syahid juga. Tsumma akhadha Abdullah bin Rawahah, kemudian mengambilnya Abdullah bin Rawahah. Fa usiba, lalu dia tertimpa, mati syahid. Wa inna ainai, dan sesungguhnya kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadriban, sungguh mencucurkan air mata. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menangisi kematian seseorang itu hukumnya adalah mubah, adalah boleh, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua matanya tadriban, mencucurkan air mata gara-gara ketiga sahabatnya yang utama itu mati semuanya. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling dicintai dari kalangan maula di antara sahabat-sahabat Nabi itu adalah Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua adalah Ja'far, ini adalah saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ja'far bin Abi Thalib, dan Abi Thalib adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ja'far ini adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat cinta kepada dia. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah, yang juga termasuk sahabat Nabi yang utama, yang terkenal, yang banyak manaqibnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangisi kematiannya. Kemudian dari hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini beliau mengatakan akhadar rayata Zaidun fausi. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, padahal Nabi berada di Madinah, pada kematian Zaid bin Harithah, padahal tidak ada orang yang menginformasikan kepada dia. Jadi peperangannya tidak di Madinah, tapi jauh di luar Madinah. Tapi ketika Zaid bin Harithah itu wafat, kemudian Ja'far wafat, kemudian Abdullah bin Rawahah wafat, Nabi langsung mengetahuinya tanpa ada yang memberikan informasi kepada beliau. Ya, ini pasti adalah berita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam perang itu disyariatkan membawa ar-rayah. Ar-rayah itu adalah
apa? Bendera. Nah, benderanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih itu adalah bendera berwarna hitam. Ketika saya tulis sauda, sangat banyak sekali yang keluar. Atau diganti dengan kata-kata royatuhu. Artinya apa? Benderanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, karena adalah royatuhu, bendera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sauda, waliwa'uhu, liwa itu adalah tulisannya, abiyam itu putih. Maka biasanya kita lihat foto ya, bendera warna hitam, ya kan? Kemudian tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tulisannya putih. Nah, itu mengacu kepada hadis ini. Royahnya hitam, kemudian tulisannya putih. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini derajatnya hasan. Kemudian saya teringat hadis-hadis yang dhaif tentang bendera hitam. Yang ini hadisnya terkenal sehingga saya ingin menyampaikan supaya semuanya tahu bahwa hadis ini hadis yang dhaif ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat ar-rayati suda, bendera-bendera yang hitam atau panji-panji hitam, qad ja'at min qibali Khurasan, sudah datang dari arah Khurasan. Fa'tuha, maka datangilah panji-panji itu. Maksudnya apa? Suruh bergabung dengan mereka. Fa inna fiha, karena di dalamnya ada khalifatullah al-Mahdi, ada khalifahnya Allah yaitu Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Ini hadis riwayat Ahmad dan hadisnya derajatnya dhaif. Hadis yang semisal diriwayatkan juga, tatluqur rayatu sud min qibalil masyriq, akan muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian sudah melihatnya, fabayyuhu, maka baiatlah kepada dia, yaitu Imam Mahdi. Walau habwan 'ala thalji, meskipun harus merangkak di atas es. Fa innahu khalifatullah al-Mahdi, karena pemimpin dari panji hitam itu adalah khalifahnya Allah al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya juga hadis yang dhaif. Hadis ini sangat terkenal ya, terutama ketika membahas tentang kondisi akhir zaman. Maka hadis-hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan kemudian ada bab baru, bab tentang ta'ziyah. Ta'ziyah itu adalah artinya memberikan tasliyah. Tasliyah itu hiburan, yang menghibur orang yang kematian supaya tidak terlalu sedih. Dan takziah ini tidak dibatasi selama 3 hari setelah kematian. Karena hadis yang membatasi bahwa tidak ada takziah lagi setelah 3 hari adalah hadis yang dhaif. Sehingga takziah itu tetap boleh dilakukan selama masih diperlukan. Artinya apa? Kalau tidak diperlukan lagi, maka jangan melakukan takziah. Jadi para ulama atau para ahli fikih mengatakan takziah dibatasi 3 hari. Dalilnya adalah hadis yang dhaif ya. Kita katakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Nah, para ulama mengatakan kenapa dibatasi 3 hari? Karena kalau setelah 3 hari kita masih mentakziahi lagi, maka justru itu adalah memperbaharui kesedihan. Karena kesedihan itu pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga itu biasanya sudah mulai reda. Kalau kita datang lagi, maka dia malah teringat lagi terhadap kesedihannya. Maka berarti tidak berfungsi sebagai tasliyah, sebagai hiburan, tapi malah lebih menyedihkan. Nah, itu taklilnya atau sebabnya kenapa para ulama membatasi 3 hari berdasarkan hadis yang dhaif. Nah, karena dhaif maka tidak bisa dijadikan dalil, maka kita katakan selama masih diperlukan maka masih ada takziah. Tapi kalau sudah tidak diperlukan lagi berarti sudah tidak ada takziah. 1 hari dia nggak ada kesedihan sama sekali, ya udah tidak perlu takziah lagi ya. Karena kalau ditakziah mungkin malah jadi bosan. Seperti salah satu teman saya kematian bapaknya, ketika ditakziahi dikatakan sabar ya, dia malah mengatakan memang saya nggak pernah sabar, marah seolah-olah apa? Dia tidak pernah sabar. Maka takziah itu dilakukan ketika diperlukan saja. Kemudian termasuk kesalahan berpelukan dengan keluarga saat kematian sebab tidak ada dalilnya. Cukup berjabat tangan saja karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat bertemu antara satu dengan lainnya itu hanya berjabat tangan dan tidak berpelukan, kecuali untuk waktu-waktu yang tertentu. Ya, misalnya ketika sudah lama safar, ya, kemudian
ketemu lama tidak berjumpa kemudian ketemu, maka ini tidak ada masalah untuk melakukan berpelukan itu. Jadi misalnya keluarga dari jauh dari Jakarta kemudian pulang ketika bapaknya meninggal, berpelukan karena jauhnya atau lamanya pertemuan tidak ada masalah ya. Tapi kalau berpelukan karena kematian itu maka tidak ada dalilnya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Azzazi di dalam kitab Tamamul Minnah. Jadi ini bukan perkataan penulis buku ini, tapi hanya menukil dari kitab Tamamul Minnah. Adapun dalilnya yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saling berpelukan itu disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata kuncinya ayan hanilahu, yaitu para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah seseorang itu ketika berjumpa dengan temannya disunahkan untuk yanhani, untuk saling membungkukkan badannya? Qala, Nabi mengatakan la, tidak. Ayu anik, apakah sering berpelukan? Qala, Nabi mengatakan la, tidak. Walakin, akan tapi tasafahu, berjabat tanganlah kalian ketika berjumpa. Maka berdasarkan hadis ini Syekh Al-Azzazi mengatakan termasuk kesalahan kalau berpelukan gara-gara ada kematian orang, berpelukan antar kerabatnya orang-orang yang mati tadi. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Baik, kemudian fadilah takziah. Hadisnya yang menyebutkan tentang fadilah takziah secara khusus adalah hadis yang dhaif, tidak ada hadis yang sahihnya. Saya sudah lama mencari-cari tentang hadis sahihnya tapi tidak ketemu. Adanya adalah hadis yang dhaif. An Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man, barang siapa yang azza, memberikan takziah musawaban kepada seseorang yang mendapatkan musibah, dan musibah ini adalah musibah secara umum, tidak hanya kematian saja. Falahu, maka bagi dia mithlu ajrihi, semisal pahalanya orang yang mendapatkan musibah. Musibah itu kalau sabar kan dapat pahala. Ketika kita memberikan takziah atau tasliyah, memberikan hiburan, menghibur, maka ini mendapatkan pahala juga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, tapi hadis ini adalah haditsun gharib, hadis yang asing. Nah, perlu diketahui bahwasanya Imam Tirmidzi kalau mengatakan di dalam kitab sunannya haditsun gharib, hadis yang asing, maka maksudnya adalah hadis yang dhaif. Jadi istilah gharib untuk Imam Tirmidzi ini adalah menunjukkan atau mensyaratkan hadisnya hadis yang dhaif. Tapi kalau misalnya Imam Tirmidzi mengatakan begini, haditsun hasanun gharib, ada kata-kata hasanunnya, maka ini tidak menunjukkan kedhaifannya. Menunjukkan kedhaifan kalau tidak ada kata-kata hasannya. Kalau ada kata-kata haditsun sahihun gharibun, maka sahihun ini menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak dhaif. Tapi kalau tidak ada sahihnya, hanya gharib saja, nah disitulah dipahami oleh para ulama, yaitu hadisnya dhaif menurut Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ini termasuk ilmu hadis ya, perlu juga kita mempelajarinya, karena lama-kelamaan pasti kita juga akan mempelajari kitab-kitab hadis yang lebih tinggi lagi, bukan hanya kitab-kitab nukilan seperti ini. Nah, meskipun hadis ini dhaif, akan tapi ada hadis yang umum yang menunjukkan fadilahnya takziah. Karena takziah ini termasuk memasukkan kegembiraan di dalam hatinya seseorang muslim. Maka dalil yang umum mengatakan an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas, manusia yang paling dicintai ila Allah oleh Allah taala, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mal, dan amalan yang paling dicintai ila Allah taala oleh Allah taala, sururun, adalah kebahagiaan, tudkhiruhu, yang kamu memasukkannya ala muslim, ke dalam hatinya orang muslim. Atau takshifu, itu menyingkapkan anhu, dari orang muslim tadi, kurbatan, sebuah kesedihan. Atau taqdi, engkau melunasi anhu, dari orang muslim tadi, dainan, suatu hutangnya. Atau takrudu, itu melenyapkan atau mengusir anhu, dari orang muslim tadi, ju'an, rasa laparnya. Rawahu Tabarani wa huwa hasan. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan derajatnya hasan. Nah, yang berkaitan dengan takziah di sini adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Melakukan takziah itu sama dengan memasukkan kegembiraan di dalam hatinya orang muslim. Maka itu termasuk ahabbul a'mali ila Allah, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang panjang ini kita bisa mengambil beberapa masalah. Yang pertama, bahwasanya orang muslim
itu dituntut oleh Islam untuk menjadi anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk orang yang lain. Dan memberikan manfaat kepada orang lain ini bisa bermacam-macam, tergantung kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seorang yang alim, yang punya ilmu agama, maka memberikan manfaat kepada masyarakat dengan ilmunya. Seorang yang kaya, maka dia memberikan manfaat dengan hartanya, dengan kekayaannya. Seorang yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu di dalam bidang-bidang tertentu, maka berarti dia itu memberikan manfaatnya dalam bidang-bidang tertentunya itu. Maka semua muslim itu dihasum oleh hadis ini untuk menjadi orang yang anfa'uhum linnas. Karena Nabi SAW menghasum kita untuk menjadi ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak harus menjadi seperti orang yang lain, ya. Orang kaya berangan-angan menjadi orang yang alim, orang alim berangan-angan menjadi orang kaya. Ya tidak ada masalah berangan-angan, akan tapi bukan berarti kemudian meninggalkan aktivitasnya. Ada seorang ulama didatangi oleh muridnya. Muridnya ini awalnya dulu suka melakukan pelajaran, yaitu membahas kitab-kitab ilmu agama. Setelah melihat kiainya itu suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak ibadahnya daripada mengajarnya, maka murid ini pengen untuk menjadi seperti gurunya, meninggalkan kitab-kitab ilmu ini. Kemudian dia ingin fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gurunya mengatakan, "Wahai muridku, sahabat Nabi SAW itu bermacam-macam. Ada yang pedagang, dan Nabi SAW tidak pernah menyuruh dia untuk menghentikan perdagangannya supaya menjadi seperti Nabi SAW. Dakwah 24 jam, tidak pernah. Ada yang petani, Nabi SAW tidak menyuruh dia untuk meninggalkan sawahnya. Ada yang bekerja di pasar, maka Nabi juga tidak menyuruhnya untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Maka silahkan tetap bekerja masing-masing, akan tapi intinya adalah Nabi SAW menyuruhkan supaya menyertai pekerjaannya itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi orang kaya, maka hendaklah dia itu menyertai kekayaannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pedagang hendaklah menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Intinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas bisa bermacam-macam. Karena aktivitas apabila disertai dengan takwa kepada Allah, maka akan menjadi anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi menghasung umatnya untuk melakukan amalan ibadah wakaf. Dan wakaf itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia. Kalau nggak salah kata kuncinya adalah mushafan. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya termasuk amalan-amalan yang bisa mendatangi orang beriman, min amalihi wa hasanatihi, dari amalnya dan kebaikannya, mendatangi itu ba'da mautihi, setelah kematiannya, yaitu setelah kematian masih ada pahala yang datang kepadanya. Yang pertama adalah ilman nasyarahu, sebuah ilmu yang dia sebarkan. Ini berarti memberikan manfaat dengan ilmu agama. Wa waladan sholihan tarakahu, yaitu meninggalkan anak yang soleh. Karena kalau anak itu soleh maka pasti akan mendoakan orang tuanya. Ini juga akan bermanfaat kepada orang tuanya. Wa mushafan warrathahu, sebuah mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Yaitu mushaf Al-Quran ditaruh di dalam masjid, diwakafkan, dibaca banyak orang. Ini mendatangkan pahala. Ya, tidak harus mushaf Al-Quran, bisa juga buku-buku agama. Itu juga ketika setiap dibaca orang maka akan mendapatkan pahala. Au masjidan banahu, atau membangun sebuah masjid. Ini memberikan manfaat berupa masjid. Ini orang-orang yang kaya atau orang-orang yang bisa membangun, yaitu dia mengerahkan tenaganya saja. Dia amal soleh untuk membangun masjid, maka dia termasuk masjidan banahu, membangun masjid. Au baitan li ibnis sabil banahu, atau membuat sebuah rumah untuk ibnu sabil. Ini untuk orang-orang Arab. Biasanya di tengah perjalanan di padang pasir, maka ada rumah yang umum untuk setiap orang yang mau mampir di situ. Maka orang yang mau tidur di situ di siang hari karena kepanasan bebas, ya, tidak perlu untuk izin. Itu adalah rumah untuk ibnu sabil. Au nahrun ajrahu, atau sebuah sungai yang dia mengalirkannya. Au shadaqatan akhrajaha min malihi,
atau sebuah sedekah yang dia keluarkan dari hartanya fi sihhatihi, pada saat dia masih sehat, wa hayatihi, dan dia masih hidup, talhaquhu min ba'di mautihi, itu akan mendatangi dia pahalanya setelah dia mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya hasan. Maka bisa dilihat dari ini. Hadis ini Nabi menunjukkan beberapa manfaat yang berbeda-beda dari masing-masing manusia sesuai dengan kemampuan-kemampuannya masing-masing. Kemudian masalah yang kedua, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sururun tudkhiluhu ala muslim, memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya orang muslim. Kata-kata muslim ini adalah lafal mudzakkar, jadi artinya muslim yang laki-laki. Akan tapi maksudnya adalah muslim yang perempuan juga termasuk di dalamnya. Misalnya seorang istri, seorang suami membahagiakan hati istrinya, ini termasuk sururun tudkhiluhu ala muslim. Salah satu guru kami, namanya Dr. Asyuhri dari Saudi, beliau mengatakan kalimat yang paling disukai oleh seorang istri dari suaminya adalah I love you. Maka beliau menasihatkan kepada kami waktu itu belum menikah supaya memperbanyak mengucapkan I love you kepada istrinya. Dan ternyata saya coba benar juga ya. Kalau ucapkan I love you itu wajahnya istri berbinar-binar. Nah ini termasuk apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Nah silahkan nanti dicoba ya. Setelah pulang dicium sambil I love you, maka pasti akan ada kebahagiaan. Untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sururun tudkhiluhu ala muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga taqdi'an hudainan, melunasi hutangnya seseorang. Dan melunasi hutang seseorang itu ada dua macam. Ada melunasi yang betul-betul melunasi, artinya kita lepaskan hutang dia, setelah itu dia tidak punya tanggungan sama sekali. Ini adalah melunasi yang betul-betul melunasi. Yang kedua, melunasi maksudnya adalah kita meminjami dulu uang kepada dia. Dia punya hutang, kita pinjami uang supaya hutangnya lunas. Tapi dia kemudian wajib untuk melunasi hutang itu kepada kita, tapi bebas sesuai dengan kemampuan dia. Ini juga termasuk melunasi hutang juga. Yang lebih utama adalah yang pertama, karena dia sudah bebas sama sekali. Tapi kalau model yang kedua, maka ini pahalanya adalah pahalanya separuh dari yang pertama. Dalilnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innas salaf, sesungguhnya memberikan pinjaman kepada seseorang itu yajri, itu mengalir majra syatri shadaqah, seperti mengalirnya separuh sedekah. Maksudnya adalah pahalanya itu adalah separuh dari sedekah. Tidak ada masalah apabila seseorang mau mengambil cara yang kedua, karena itu juga sudah ada pahalanya. Tapi sebaiknya kalau mengambil cara yang kedua itu diberikan keringanan kepada orang yang kita pinjami itu, ya, tidak memberikan apa keberatan. Karena kalau memberikan keberatan atau dengan riba, maka itu hukumnya adalah justru haram. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan tatrudu anhu ju'an, engkau melenyapkan rasa lapar dari dia. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan tut'imuhu khubzan, yaitu memberi makan berupa roti. Karena roti ini adalah makanannya orang Arab. Afdalul a'mal, amalan yang paling utama kata Nabi, salah satunya adalah tut'imuhu khubzan, engkau memberi makan kepada dia sebuah roti. Ini hadis derajatnya hasan. Adapun hadis yang kita baca tadi, tatrudu anhu ju'an, melenyapkan rasa laparnya. Nah, kalau kita gabungkan antara dua hadis itu, maksudnya adalah bahwasanya orang-orang Arab itu kalau mereka makannya adalah dengan roti, maka melenyapkan kelaparannya dengan memberikan roti. Nah, kalau untuk orang Indonesia, maka memberikannya bukan roti, ya, tapi memberikannya nasi. Jadi mempraktekkan hadis ini, hadis yang mengatakan tut'imuhu khubzan, memberikan roti, itu tidak harus secara letternya lafal ini. Boleh melakukan letternya lafal ini, akan tapi fadilahnya di bawah dari orang yang memberikan nasi. Jadi kadang-kadang kita mengamalkan sebuah hadis tidak harus plek dengan lafalnya, ya. Akan tapi kita harus tahu apa maksud dari hadis tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada kita, itu pasti ada maqasidus syariahnya, ada tujuan-tujuan dari syariatnya. Nah, tujuan dari memberikan makan di sini adalah melenyapkan kelaparan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Monggo silakan.
Kalau itu adalah fadilah bukan takziah, tapi fadilah mengantarkan jenazah. Adapun takziah itu amalan yang lain. Karena orang yang mengantarkan jenazah tidak mesti takziah. Takziah itu apa? Memberikan hiburan kepada orang yang kematian. Berarti harus ada aksi dari kita. Kalau kita datang di rumahnya tapi diam saja, itu namanya bukan takziah. Kalau orang Indonesia mengatakan takziah itu datang ke rumahnya orang yang mati, itu salah. Takziah itu dari kata-kata azza yu'azzi, artinya menghibur. Jadi harus ada aksi dari kita. Kalau takziahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan memberikan nasihat kepada dia. Pernah Nabi SAW didatangi oleh utusan anaknya, dan anaknya ini akan kematian anaknya lagi. Jadi akan kematian cucunya Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada utusannya tadi supaya disampaikan kepada anaknya, pertama supaya sabar, yang kedua supaya mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dinasihati Nabi bahwasanya anak ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu berhak untuk mengambil kembali pemberian dari dia. Allah kadang memberi, kadang juga mengambil. Nah, maka silahkan kita sabar, sebagaimana kita bersabar ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, demikian juga kita harus bersabar ketika Allah mengambil nikmat itu dari kita. Maka takziah untuk istilah syariat ini berbeda dengan takziah untuk istilah orang Indonesia. Kalau itu tadi fadilah apa? Mengantarkan jenazah. Ada lagi? Monggo, Pak. Gimana? Artinya bergabung. Bergabung itu adalah seseorang perempuan meninggalkan perhiasannya atau tidak berhias, tidak berdandan, dan seorang perempuan tidak memakai pakaian-pakaian yang indah, dan seseorang perempuan tidak menikah. Jadi meninggalkan tiga ini: meninggalkan berdandan, meninggalkan pakaian yang indah, karena pakaian yang indah nanti akan menarik orang supaya menikahi dia. Dan yang ketiga, meninggalkan pernikahan, tidak menikah dulu. Itu namanya adalah bergabung. Bagi seorang perempuan, itu hukumnya wajib ketika kematian suaminya. Tapi selain suami, maka hukumnya adalah boleh, bukan wajib. Kemudian arti dari meratap, itu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi meratap itu menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan oleh Nabi SAW ada beberapa. Pertama adalah al-hallaqah, seorang perempuan menggundul rambutnya karena tidak terima terhadap kematian kerabatnya. Yang kedua adalah asyafah, seorang perempuan merobek bajunya ini ya, karena tidak rela terhadap kematian. Yang ketiga adalah apa? Ini orang yang menampar pipinya sendiri, yaitu perempuan menampar pipinya sendiri karena tidak rela terhadap kematian seseorang. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lain yang bersifat tidak merelai atau tidak merestui terhadap takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu dianggap sebagai ratapan-ratapan, termasuk jeritan-jeritan juga merupakan ratapan. Wallahu taala alam bissawab. Batin gimana? Iya, kalau batin saja maka tidak ada masalah. Kalau itu adalah sesuatu yang biasa ya, kematian seseorang tidak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, Allah itu memaafkan untuk umat saya apa yang diucapkan oleh hatinya malam yatakallam, selama belum dikeluarkan di dalam mulutnya. Kalau hanya di dalam hatinya saja maka tidak ada masalah ya. Karena kadang-kadang setan itu menghembuskan bisikan-bisikan yang jelek di dalam hati kita. Nah, termasuk seperti ratapan dalam hati itu sebenarnya adalah hembusan dari setan. Selama kita tidak mau mengucapkannya, maka ini tidak ada masalah. Kadang-kadang setan menghembuskan. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, setan menghembuskan pertanyaan di dalam hatinya manusia. Man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Yang menciptakan langit, menciptakan bumi adalah Allah. Nah, Allah itu diciptakan oleh siapa? Ini adalah pertanyaan yang muncul dari setan. Nah, pertanyaan seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama tidak kita munculkan dalam mulut-mulut kita. Tapi kalau kita sudah munculkan kepada orang lain, siapa yang menciptakan Allah? Nah, sudah bertanya seperti ini, maka ini hukumnya adalah haram ya, tidak diperbolehkan bertanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Masa iddah. Kalau masa iddah itu ada dua macam. Masa iddah itu ada untuk orang yang ditinggal mati oleh suaminya, ada untuk orang yang dicerai oleh suaminya. Ya, maka iddah itu lebih umum. Tapi kalau bergabung itu namanya ihdad pakai hak, dan itu khusus untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya saja. Waktunya kalau untuk perempuan itu wajibnya adalah 4 bulan 10 hari, ya kan?
4 bulan 10 hari, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Yang ditinggal mati suaminya menunggu 4 bulan 10 hari. Itu kalau orang yang wanita biasa. Tapi kalau wanita yang hamil, maka dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia melahirkan anaknya, maka dia boleh langsung untuk menikah. Ya. Apa? Iya. Untuk wanita kan? Iya, 4 bulan 10 hari. Maka selama ini dia tidak boleh menikah. Okay? Ya ada persamaan, ada perbedaan. Kalau masa iddah itu lebih umum, sementara kalau iddah ini lebih khusus. Hanya untuk apa? Hanya untuk orang yang ditinggal mati oleh suaminya saja, bagi perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah rabbana bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.